Pendopo Ageng Puramangkunegaran Surakarta merupakan pendopo paling besar se-Asia yang dibangun di era Mangkunegara kedua pada tahun 1814. Bangunan ini diarsiteki oleh orang Eropa yang mengakibatkan hampir semua interior pendopo dari Eropa, seperti singa-singa diimpor dari Berlin yang melambangkan kejantanan, dan lampu-lampu atau chandelier diimpor dari Belanda dengan desain Prancis. Terdapat desain Cupid atau malaikat kecil, angsa-angsa, dan bentuk anggur-anggur. Disebut chandelier karena dulu masih menggunakan lampu teplok yang bawahnya menggunakan minyak tanah. Dan dulu untuk menyalakan lampunya menggunakan sistem sunggi-menyunggi atau gendong-menggendong. Jadi dihidupkan satu persatu, mulai diganti lampu di era Mangkunegara yang ke-8. Marmernya diambil dari pegunungan tinggi di Eropa, yaitu Carrara, Italia. Untuk menempelkannya menggunakan putih telur dan tidak menggunakan semen. Dulu warnanya putih mengkilap, tidak ada bercak-bercak sama sekali. Bercak-bercak ini ada di tahun 1966 pada saat banjir di Solo. Setiap interior ini terdapat pilar-pilar yang semuanya terbuat dari kayu jati yang umurnya sendiri sudah 200 tahun menempel di sini. Yang paling unik, 4 peninggi utama atau biasanya dalam arsitektur disebut Sokoguru. Sokoguru ini terbuat dari satu pohon yang dipotong menjadi 4, diambil dari hutan Donoloyo di Wonogiri dengan coro londo atau dialirkan, dan mengalirkannya dari Wonogiri ke Bengawan Solo. Untuk pembuatannya masih menggunakan sasak pasak atau tanpa paku. Di atasnya terdapat lukisan yang dilukis di kayu dengan 8 warna. Warna kuning untuk mencegah agar tidak mengantuk, warna biru untuk mencegah musibah, warna hitam untuk mencegah lapar, warna hijau untuk mencegah stres, warna ungu untuk mencegah pikiran buruk, warna pink untuk mencegah perilaku buruk, warna oranye untuk mencegah ketakutan, dan warna putih untuk mencegah hawa nafsu. Yang unik, di luar-luarnya terdapat zodiak-zodiak Jawa, seperti Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, dan Pisces. Bagian depan pendopo ini disebut bangsal tosan. Bangsal tosan dibuat di era Mangkunegara ke-7 atau di era kemerdekaan. Diciptakan sebagai lobi untuk kereta kencana. Patung yang ada di kolam depan pendopo melambangkan Pangeran Sambernyawa atau Raden Masaid atau raja yang pertama. Patung itu melambangkan kecerdikannya karena Pangeran Sambernyawa berhasil menggagalkan rencana Belanda beberapa kali. Fotonya pun tidak ada, di Google itu semuanya fake. Bahkan keluarganya tidak mempunyai fotonya, apalagi di Google. Terdapat filosofi anak kecil yang sedang menaiki angsa. Artinya, dengan memegang angsa saja susahnya minta ampun, apalagi dapat dinaikinya. Luas pendopo sendiri adalah 3.500 meter persegi. Zaman dulu, jika ada orang mempunyai pendopo, maka rumahnya terlihat mewah. Karena pendopo sendiri digunakan sebagai aula terbuka, seperti tempat pertunjukan adat Jawa, adat istiadat pernikahan, penobatan raja, dan sebagai ruang tamu pun juga bisa. Lalu, pendopo juga terbuka seperti simbol hatinya orang Jawa. Bentuk pendopo juga semakin ke atas agar saat berbicara suaranya dapat bergema dan memantul. Karena pada zaman dahulu belum ada teknologi yang bernama mikrofon. Di belakang pendopo terdapat ruang doa. Di tangga ruang doa terdapat 4 patung paringgitan. 2 patung di bagian depan berasal dari Cina dan 2 di bagian belakang berasal dari Yunani. Patung-patung tersebut memikul guci yang artinya meminta kesuburan kepada Dewi Sri atau Dewi Kesuburan. Di atas patung terdapat batik rokoko atau batiknya orang Eropa. Bisa dilihat dari bentuknya seperti guci atau cangkir yang melambangkan kemenangan seperti ikonik orang Eropa. Dan disusul dengan hewan mitos Jawa yaitu naga yang disesuaikan dengan gaya Eropa. Kaca-kaca di balkon digunakan oleh permaisuri dari Mangkunegara ke-7 untuk melihat anak-anaknya, dan didesain atau diarsiteki oleh Thomas Caston dengan ikon-ikon Eropa. Dan di atasnya terdapat logo-logo atau lambang dari raja-raja sebelumnya.